Baik, selamat siang kepada Ibu Suryani selaku dosen filsafat politik dan juga mungkin teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Di sini udah ada 2 tim nih, termasuk saya sendiri yang akan membantu untuk memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini mengenai bagaimana kita melihat pandangan antara 2 filsuf hebat yang pemikirannya itu sangat mempengaruhi pemikiran politik sampai saat ini gitu. Nah, di satu sisi itu ada Aristoteles, filsuf Yunani klasik, di mana pemikiran dia tentang manusia bahwa manusia itu tuh pada hakikatnya disebut zoon politikon atau makhluk sosial dan makhluk politik, yang artinya manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain dan saling bergantung gitu. Kondisi seperti ini yang membuat secara alamiah manusia akan membentuk sebuah negara demi mencapai kebahagiaan sejati atau kebajikan yang disebut eudaimonia. Tapi di lain sisi nih ada dari Thomas Hobbes, filsuf Inggris abad ke-17 yang justru memiliki pandangan negatif tentang manusia, bahwa pada dasarnya manusia itu secara alami sudah memiliki potensi konflik gitu, karena mereka mempunyai karakter yang memang egois, saling berkompetisi dan juga serakah gitu. Nah, di sini kita akan mulai perdebatan antara 2 filsuf hebat ini. Jadi setiap tim akan memaparkan 2 pandangan utama, perdebatan, kesimpulan, yang mungkin nanti juga akan ada refleksi sedikit untuk kita ambil. Jadi sekarang mungkin kita mulai dari tim Aristoteles. Oke, baik. Jadi kami dari tim Aristoteles ini percaya bahwa manusia ini merupakan makhluk sosial dan bermoral, yang dimana dalam karyanya itu yang berjudul Politics, ia menyatakan bahwa barang siapa manusia yang tidak bisa hidup saling berdampingan atau tidak bisa hidup tidak membutuhkan orang lain lah gitu, itu bukan manusia, tapi itu kan dewa atau hewan gitu, yang dimana hidup bermasyarakat dan bernegara ini tuh merupakan hal alami gitu bagi manusia. Ya, negara itu berasal dari keluarga, lalu berkembang menjadi desa, dan juga berkembang lagi menjadi polis atau negara utama itu kan. Nah, tujuan akhirnya ini tuh bukan sekedar untuk bertahan hidup ya, tapi hidup dengan baik gitu kan. Dan bagi Aristoteles juga, negara ini tuh merupakan sarana atau wadah untuk mencapai kebaikan tertinggi itu, yang dimana kebahagiaan sejati lah gitu. Baik, terima kasih atas pemaparan tim Aristoteles. Tapi bagi kami, tim Hobbes ini berpendapat ya bahwa manusia ini tidak secara alami itu tumbuh dari rasa harmoni, melainkan digerakkan oleh 3, yaitu nafsu, ambisi, dan juga rasa takut. Dalam keadaan alamiah atau sama-sama kita tahu sebetulnya adalah state of nature, bahwa keadaan alami manusia ini tidak memiliki aturan, terus tidak memiliki adanya moralitas, serta tidak ada jaminan keamanan. Nah, Hobbes ini menggambarkannya dengan cukup kata-kata yang tajam, yaitu life in the state of nature is solitary, poor, nasty, brutish, dan in short. Kehidupan di alam itu menyendiri, miskin, jahat, dan juga biadab, dan juga singkat. Di sinilah kita melihat bahwa ternyata sejatinya atau sifat sejati manusia itu adalah saling curiga dan juga berjuang untuk dirinya sendiri, yang tadi sudah disebutkan kan. Terus negara ini muncul juga bukan karena cinta terhadap kebaikan, tetapi adanya rasa takut terhadap kematian dan juga kekacauan. Nah, untuk keluar dari situasi ini, Thomas Hobbes itu menawarkan sebuah kontrak sosial, di mana kontrak sosial ini adalah menyerahkan sebagian kebebasannya untuk satu kekuasaan yang absolut yang dinamakan dengan Leviathan, di mana kita tahu bahwa itu bisa menjamin keamanan dan juga ketertiban. Jadi menurut Thomas Hobbes sendiri kan bukanlah negara itu bukanlah hasil dari kasih sayang, melainkan benteng yang melindungi manusia dan dari dirinya sendiri, seperti itu. Tapi ya menurut kami dari tim Aristoteles sendiri, bahwa kami tuh melihat pandangan Aristoteles ini sebenarnya tidak naif gitu, karena memang manusia itu
pada dasarnya memiliki akal dan hati nurani gitu. Nah, kalau misalnya kita berpatokan pada pandangan Hobbes tadi yang mungkin Anda bilang bahwa memang manusia ini tuh selalu berkonflik gitu, punya sifat serakah, egois, berkompetisi gitu. Kalau misalnya memang kayak gitu, artinya kondisi manusia itu seharusnya tidak mungkin dapat berubah, karena mau bagaimanapun pembentukan negara atau gimana pun, karena memang pada hakikatnya sudah memiliki karakter seperti itu, ya mereka akan selalu tetap berkonflik kan. Tapi pada dasarnya kita melihat bahwa manusia ini tuh mampu menciptakan sebuah peradaban. Terus juga di sini kita melihat manusia tuh dapat menciptakan sebuah hukum, pendidikan, seni gitu. Jadi fakta yang ada tuh menunjukkan bahwa sebenarnya manusia itu ya memang bisa hidup dalam keharmonisan karena memang memiliki akal dan moral gitu loh, diarahkan oleh akal yang akan membentuk moral itu gitu. Tapi terus juga kalau misalnya kita mengacu pada pandangan Hobbes yang bilang bahwa manusia itu memiliki rasa takut, dan rasa takut itu harus dihadapi dengan stabilitas negara gitu kan. Tapi gini, kalau kita mengacu pada pandangan Aristoteles sendiri, bahwa sebenarnya rasa aman untuk hilangnya rasa takut tadi itu justru memang pada kebahagiaan sejati. Karena ketika kita hanya mengacu pada stabilitas, bisa aja stabilitas itu tidak bisa dijadikan kunci bahwa manusia itu lepas dari rasa takut gitu. Karena tapi ketika misalnya kita fokus pada kebahagiaan sejati itu, pada keharmonisan gitu, jadi mau bagaimanapun rasa aman itu akan tetap terjaga dan juga hidup rukun itu akan terjamin gitu loh. Jadi di sini emang menurut kami dari pihak Aristo bahwa negara itu nggak harus cuman fokus ke stabilitas negara aja, tapi memang harus bagaimana membimbing masyarakat itu untuk ya bermoral demi mencapai kebahagiaan tadi. Nah, kebahagiaan tadi itu kan dapat menciptakan rasa aman. Oke, tapi menurut pandangan Hobbes, itu memang pandangan Aristoteles itu indah tapi terlalu ideal nih. Hobbes itu menilai manusia bukan dari cita-citanya pada dasarnya, tapi pada kenyataannya. Nah, kenyataannya ini sejarah membuktikan ketika ada kekuasaan yang kuat, manusia tidak akan tuh adanya yang saling menindas. Nah, contohnya aja kita lihat dari perang saudara, itu membuktikan bahwa salah satu bukti stage of nature. Jadi yang menurut Anda stabilitas negara mengacu pada akal dan moral tadi, tapi menurut kami, menurut Hobbes, hukum dan moral itu tidak akan ada kecuali karena tanpa adanya kekuasaan. Jadi pada dasarnya orang taat pada hukum itu bukan karena cinta kebajikan, bukan karena eudaimonias yang seperti Anda katakan, tetapi itu karena takut pada hukuman. Sejatinya mereka karena takut pada hukuman, maka mereka akan taat pada hukum dan moral di dalamnya. Nah, ini alasan mengapa harus adanya yang namanya memiliki kekuasaan absolut, agar tidak ada tuh munculnya yang namanya otoritas. Nah, Hobbes ini sebenarnya tidak menolak moral, bukan yang seperti menolak moral mentah-mentah, tapi kami hanya mengenyapkan moral. Kami melihat keamanan ini lebih utama daripada moral, karena bagi kami keamanan ini adalah dasar dari seluruh keamanan yang ada di dalamnya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kami menghargai pandangannya Hobbes, memahami pandangan Hobbes yang realistis ya, yang dimana manusia ini tuh saling bersaing dan saling menyerang gitu satu sama lain. Tapi kami di sini kurang sepakat dengan pandangannya Hobbes yang pesimis terhadap sifat manusia ya, yang tadi sempat disebutkan mengenai Leviathan itu ya. Jadi memang rasa takut ini tuh bisa menertibkan orang-orang ya, tapi kan tidak bisa benar-benar menjamin orang itu hidup dengan bahagia gitu kan. Dan negara yang dibangun hanya karena rasa takut itu tuh nantinya kan
akan menciptakan kepatuhan rakyat yang semu, yang terpaksa gitu kan. Dan juga kekuasaan tanpa moral itu kan juga berpotensi menjadi tirani, ya kan? Dan manusia juga tidak cukup hanya hidup aman saja, tapi juga butuh hidup dengan makna, tujuan, dan kebajikan di dalamnya. Oke, kami sangat menghargai ya pandangan tadi dari tim Aristoteles. Tapi yang tadi rekan saya sudah bilang bahwa pemikiran Aristoteles ini kalau di kehidupan nyata tidak bisa terlaksana, atau pada nyatanya emang tidak seperti itu. Jadi kayak kebajikan kan tidak akan tumbuh di tengah kekacauan kan. Bagaimana manusia ini bisa belajar moral kalau misalnya negaranya itu sedang kacau? Itu gimana? Terus habis itu negara yang kuat kan bukan berarti tirani yang tadi sudah dibilang, tapi jaminan bagi stabilitas dan juga keamanan bagi kehidupan atau bagi masyarakatnya tadi gitu. Orang yang taat hukum bukan berarti karena dia punya sifat kebajikan gitu, tapi melainkan dia itu adalah orang yang takut akan hukuman yang dia dapatkan ketika dia melanggar hukum itu tadi. Terus jadi negara menurut bagi Hobbes ini keamanan harus datang terlebih dahulu, baru moralitas setelahnya, bukan kebalikannya gitu. Jadi tanpa kekuasaan yang tegas, mungkin cita-cita tentang kebaikan hanya akan menjadi omong kosong saja. Tapi kalau tadi kan udah disebutin ya, kalau ada kekuasaan absolut dan negara itu harus tegas. Kalau misalnya berbicara kayak gitu, bagaimana kita memastikan, tadi kan tetap ada pemisahan moral kan. Terus kalau kayak gitu, bagaimana kita memastikan kalian dari tim Hobbes mungkin dan pemikiran Hobbes itu bisa memastikan bahwa kekuasaan absolut ini tidak akan menyeleweng gitu. Jadi kayak fokus utamanya mungkin fokus utama awalnya tetap stabilitas, tapi kita kan tidak pernah tahu, karena tadi kalian juga sendiri sebutkan kan kalau pada dasarnya manusia itu memang memiliki sifat yang serakah, egois gitu kan. Nah, jadi begitu juga berarti yang dimiliki oleh si pemimpin gitu kan, karena memang pemimpin itu sendiri manusia gitu kan. Nah, jadi bagaimana pandangan Hobbes ini tuh dapat menjaga bahwa yang tadinya fokus ke stabilitas tidak menyeleweng ke tirani yang tadi teman saya sebutkan gitu. Oke, izin menjawab. Bagaimana kita membuktikan bahwasannya si pemimpin ini tidak menyeleweng dari kekuasaannya? Pada dasarnya kita memilih sang Leviathan ini dengan berbagai acuan, dengan berbagai pandangan. Jadi kita pasti memastikan bahwa sang Leviathan ini tidak akan lepas dari tanggung jawabnya, seperti itu. Karena kita melihat Leviathan ini seorang yang berkuasa, kita juga mengambil Leviathan ini di luar dari daerah, di luar dari wilayah kenegaraannya, seperti itu. Ya, tadi yang disebutkan adalah kontrak sosial kan. Terus menurut Hobbes sendiri kan juga emang kan manusia itu kan tidak luput dari kesalahan kan. Adanya penyelewengan itu Thomas Hobbes tidak menyebutkan bahwa Leviathan ini adalah pemimpin yang mesti yang sempurna gitu. Mesti ada penyelewengan yang dilakukan. Tapi menurut Hobbes sendiri kan lebih baik kekuasaan yang stabil daripada aman, tapi daripada stabil itu jauh lebih aman daripada kebebasan yang liar. Jika penguasa itu melenceng, lebih baik memiliki penguasa yang tidak bisa dikontrol oleh hukum daripada hidup bebas namun setiap hari dia memikirkan rasa yang tidak aman, rasa yang saling tadi yang state of nature, bahwa dia nggak ada hukum yang melindungi dan mereka bakalan saling bunuh, mungkin saling curiga, seperti itu sih. Lalu kalau seperti itu, berarti bagaimana pandangan kalian nih sebagai tim Hobbes ya tentang kebebasan individu gitu? Karena kalau misalnya berarti kan kekuasaan absolut itu kan berarti memang kekuasaannya mutlak dipimpin oleh pemimpin gitu kan. Lalu kebebasan dalam konteks individu sebagai diri pribadi gitu, itu bagaimana? Karena kan gini, kita nih sebagai makhluk individu yang punya jiwa sendiri gitu kan, kita kan kalau misalnya kita fokus ke stabilitas,
tapi kita diatur secara mutlak gitu, kita tidak memiliki sebuah kebebasan, apakah itu akan mencapai rasa aman? Itu kan tidak sepenuhnya gitu ya, Kak. Makanya dalam pandangan Aristoteles sendiri itu pentingnya kebajikan gitu, kebahagiaan bersama tadi. Jadi memang Aristo ini tetap mengedepankan peran negara yang akan membentuk hukum dan juga mengajarkan masyarakat untuk ke arah kebahagiaan tadi gitu. Jadi memang fokusnya ya menurut kami sebagai tim Aristoteles bahwa untuk mencapai keamanan dan juga kenyamanan tadi ya memang eudaimonia itu. Lalu bagaimana dari tim Hobbes sendiri? Berbicara tentang kebebasan, memang bagi Hobbes itu kebebasan memang dibatasi oleh kontrak sosial. Nah, namun kebebasan itu yang kontrak sosial itu justru melindungi manusia dari kehancuran. Lebih baik kita menyampingkan kebebasan itu daripada kita kehilangan nyawa di tengah-tengah kehancuran itu sendiri. Lah bagaimana, kembali lagi kepada Aristoteles, apakah Aristoteles akan balik lagi kepada eudaimonia itu di tengah-tengah kekacauan? Kayak izin menambahkan juga bahwa kan tadi bahwa adanya kontrak sosial yang dikasih oleh Hobbes itu kan tadi tentang bahwa dia harus menyerahkan sebagian kebebasan. Jadi emang pada dasarnya manusia itu emang udah adanya kontrak sosial, dia udah setuju bahwa kebebasannya itu bakalan diambil oleh si Leviathan itu demi menjaga kestabilan yang tadi teman rekan saya bilang seperti itu sih. Terus juga kan dibilang bahwa rekan saya tadi bahwa berpendapat mending kebebasan itu kami pinggirkan daripada kami kehilangan nyawa. Di kontrak sosial juga tadi sudah dijelaskan bahwa mereka emang sukarela menyerahkan itu daripada mereka harus kembali ke keadaan alam manusia atau state of nature itu tadi. Oke, berarti di sini kita bisa melihat ya, menarik sekali pandangan dari dua filsuf ini gitu. Kalau dari Aristo kita itu bisa belajar tentang harapan dan moralitas manusia, tapi kalau di Hobbes sendiri kita dihadapkan dengan suatu kenyataan bahwa pentingnya stabilitas demi rasa aman. Nah, kalau misalnya kita mau ambil titik tengahnya nih, artinya manusia itu pada hakikatnya memang memiliki potensi moral, tapi memang juga punya kekurangan yang harus diatur oleh negara. Nah, jadi negara yang baik ketika kita menyatukan antara pandangan Hobbes dan Aristoteles sendiri itu bagaimana negara yang kuat, yang mampu memimpin tapi juga berorientasi pada kebajikan atau kebahagiaan sejati masyarakat. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke kesimpulan yang dapat kita ambil ya dalam debat ini, mungkin dalam tim Aristoteles. Jadi manusia adalah makhluk sosial yang berpotensi memiliki moral dan rasional ya. Dan negara itu tentunya bukan tentang ketakutan, tapi tempat manusia berkembang gitu menuju kebaikan. Dan negara yang hanya mengejar keamanan itu akan kehilangan jiwa gitu. Dan sedangkan negara yang membimbing moral itu akan melahirkan kebahagiaan yang sejati. Nah, kalau tim Hobbes sendiri bagaimana mungkin kesimpulan? Menurut tim kami ya bahwa tim Hobbes ini menegaskan ya bahwa sebenarnya negara ini bukanlah cita-cita moral tapi kebutuhan untuk bertahan hidup gitu. Manusia pada dasarnya kan tadi yang disebutkan adalah rapuh, egois dan cenderung berkonflik jika tidak diatur gitu. Maka negara atau sang Leviathan sebagai pemimpin hadir sebagai pelindung dan dari kekacauan itu gitu. Terus kami juga menegaskan bahwa kami tidak menolak gagasan terkait kebajikan yang tadi sudah dijelaskan oleh tim Aristoteles, tapi kami tahu bahwa tidak ada moral tanpa keamanan. Lebih baik hidup di bawah kekuasaan yang jauh namun damai daripada kita hidup bebas tanpa batas dan adanya rasa ketakutan dan juga pertumpahan darah seperti itu. Dalam kekuasaan yang tertib, manusia akhirnya dapat membangun yang namanya peradaban. Seperti itu sih. Oke, mungkin demikian bagaimana perdebatan kita tentang dua tokoh ini.
dimana Aristo ini merupakan sang idealis moral dan sedangkan Hobbes di sini sang realistis dari kondisi politik gitu. Nah, mungkin di sini saya juga sekaligus moderator akan menyampaikan bahwa intinya manusia itu tuh adalah makhluk yang butuh moral, tapi tetap diiringi aturan. Nah, semoga perdebatan ini tuh dapat membantu kita memahami keseimbangan antara kebebasan, moral, dan juga kekuasaan. Mungkin segitu perdebatan kita hari ini. Jangan lupa saksikan debat selanjutnya.